Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Mari kita membahas uji asumsi klasik, khususnya untuk uji autokorelasi yang merupakan kelanjutan dari uji normalitas. Pada video sebelumnya, uji asumsi klasik bagian 1 telah membahas uji normalitas. Sekarang kita akan bahas uji autokorelasi. Video selanjutnya akan membahas uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan linearitas. Untuk uji autokorelasi, pemahamannya adalah autokorelasi terjadi apabila korelasi antara observasi sampel ke I dengan sampel sebelumnya ke I-1. Jadi sekali lagi, kalau terjadi atau ada korelasi antara observasi sampel ke I dengan sampel ke I-1. Nah, uji ini bisa dilakukan dengan menggunakan salah satunya adalah metode Durbin-Watson atau DW dengan menggunakan SPSS sebagai berikut. Sekarang mari kita melakukan uji autokorelasi menggunakan SPSS dengan menggunakan metode Durbin-Watson dengan data seperti ini, sama dengan data yang digunakan pada video uji normalitas. Variabel bebas adalah nilai UN pada saat SMA, nilai raport pada saat SMA, nilai sertifikat pada saat SMA, dan variabel tak bebas adalah nilai IPK pada saat sudah menjadi mahasiswa. Kita berikan perintah sebagai berikut: analyze, regression, linear. Kemudian kita masukkan variabel tak bebas. Kita masukkan variabel bebas. Selanjutnya kita pilih statistik. Di sini kita centang Durbin-Watson. Ini tidak perlu. Kemudian continue. Oke. Maka keluar output, kita baca di model summary. Di sini ada kolom Durbin-Watson. Jadi ada kolom Durbin-Watson yang nilainya 1,717 untuk soal ini. Berdasarkan output SPSS di atas, khususnya nilai Durbin-Watson, maka cara menyimpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, lihat tabel Durbin-Watson, khususnya pada alfa 5%. Kita tidak harus 5%, bisa juga alfa yang lain. Ini misalnya, dan N, banyaknya data, dan K. Jadi ada 3 yang menentukan nilai Durbin-Watson, khususnya nilai DU atau upper dan nilai DL, yaitu alfa, N, dan K, yang akan ditampilkan pada halaman berikutnya ini. Nah, selanjutnya setelah nilai Durbin-Watson atau DW, nilai DU dan nilai DL diketahui, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah ada 5 kemungkinan. Ya. Apabila DW lebih kecil DL, ini artinya terjadi autokorelasi positif. Apabila DW lebih besar 4 dikurangi DL, terjadi autokorelasi negatif. Apabila DW lebih besar DL dan lebih kecil DU, tidak bisa disimpulkan atau ragu-ragu. Apabila DW lebih besar dari 4 min DU dan lebih kecil 4 min DL,
sama juga tidak bisa disimpulkan. Dan terakhir, apabila DW lebih besar DU dan lebih kecil 4 min DU, maka tak ada autokorelasi. Mari kita membaca tabel Durbin-Watson nilai DL atau lower, nilai DU atau upper, di mana alfa diketahui dan K diketahui pada judul kolom, N pada judul baris, dan sumber dari tabel ini adalah Junaidi dengan alamat ini. Sebagai contoh, untuk K sama dengan 2, alfa 5%, dan N sama dengan 10, maka nilainya adalah 0,6972 untuk DL dan 1,6413 untuk DU. Untuk contoh soal yang sedang kita bahas di atas, di mana K-nya adalah 3, alfa kita ambil 5%, dan N-nya adalah 153, tinggal kita sorot ke bawah untuk mencari nilainya. Nah, di sini N 153, ini untuk K1 DL dan DU-nya, ini untuk K2 DL dan DU-nya, untuk K3 adalah ini. DL-nya 1,6959 dan DU-nya adalah 1,7758. Jadi sekali lagi, untuk DL-nya adalah 1,6959 dan DU-nya adalah 1,7758. Nah, berdasarkan hasil di atas, kita akan mencoba mengambil kesimpulan. Ini nilai DW seperti yang disebutkan di atas, 1,717 dari output SPSS. Kemudian dari tabel kita mencari DL dan DU. Sudah disebutkan, kebetulan tabel yang tadi ada pas N 153, jadi ini hasilnya untuk 5% saja alfanya. Jadi ini DL dan ini DU. Tapi kalau kita tidak punya tabel yang lengkap, misalnya ada pada N 150 dan 200, maka bisa dicari dengan metode interpolasi. Jadi berdasarkan dua nilai ini, maka nilai pada N153 bisa dicari dengan interpolasi. Jadi DL-nya adalah 1,696, DU-nya adalah 1,776. Jadi persis sama ya, kalau ini dibulatkan, yang di atas sama dengan di bawah. Ini kalau dibulatkan sama dengan di bawah ya. Selanjutnya kita akan menggunakan angka yang sudah dibulatkan ini. Nah, untuk kriteria pertama, apabila DW lebih kecil dari DL. Ini DL, karena nilai DW kita adalah 1,717 seperti yang disebutkan di sini, maka ini tidak dipenuhi. Nah, kriteria kedua, DW lebih besar 4 min DL, ini 4 min DL ini juga tidak dipenuhi. Yang ketiga, 4 min DU, ini 4 min DL, ini 4 min DU, 4 min DL, ini juga tidak dipenuhi. Yang terakhir, DW lebih besar DU, lebih kecil 4 min DU, ini DU, 4 min DU juga tidak dipenuhi. Nah, kebetulan ini ya, DW lebih besar DL, lebih kecil DU. Ini DL, ini DU, ini nilai DW ya, pas ini dipenuhi. Maka kesimpulan kita adalah kita tidak bisa mengambil kesimpulan ya, tentang apakah terjadinya autokorelasi atau tidak, atau terjadi ragu-ragu. Demikian pembahasan kita mengenai uji autokorelasi yang merupakan bagian dari
uji asumsi klasik. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan ke uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji linearitas yang akan tampil linknya di halaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk semuanya.